Masih di program Sapa Bali Pagi, pemirsa Kompas Dewata, tadi sudah dikatakan oleh Prof. dan Miasa ya terkait dengan sebenarnya pemerintah Provinsi Bali ini concernnya kemana sih? Tadi sudah disebutkan bahwa pemerintah itu sangat concern sekali pada alam Bali, kemudian juga pada krama Bali, serta juga pada kebudayaan. Sehingga apapun program-program yang dibuat ini sebenarnya sangat-sangat bermanfaat sekali bagi kita semua masyarakat Bali, begitu ya. Salah satunya yang mau kita bahas itu terkait dengan Bali Mandiri Energi ini. Tadi 44 tonggak peradaban penanda Bali era baru sudah dijelaskan secara umum oleh Prof. dan Miasa. Berikutnya saya akan bertanya kepada Bapak Putu nih terkait dengan Bali Mandiri Energi. Pasti juga banyak yang bertanya-tanya, Bali Mandiri Energi itu seperti apa? Emangnya kondisi Bali itu kenapa kok kita harus mandiri secara energi? Begitu, Pak. Baik, terima kasih Mbak Dewi dan juga penonton di rumah yang berbahagia. Jadi memang keterkaitan dengan kemandirian tentang energi ini, kita harus mulai berpikir bahwa Bali ini adalah sebuah pulau, destinasi pariwisata dengan skala kegiatannya yang cukup banyak dan sangat banyak, bahkan kedepannya akan menggantungkan diri terhadap energi, terutama energi listrik. Nah, keberadaan dari penyediaan energi listrik Bali pada saat ini, ketergantungannya masih cukup besar, yang berasal dari pertama energi yang berasal dari bahan bakar fosil yang sebenarnya memberikan dampak yang kurang baik terhadap kebersihan udara dan lingkungan pada umumnya. Yang kedua, adanya ketergantungan yang masih juga cukup besar terhadap operasional kegiatan yang ada di Bali yang masih menggantungkan pasokan energi listrik dari luar Bali melalui kabel bawah laut dari pembangkit Paiton yang ada di Jawa. Nah, karena kepentingan itu, maka Bapak Gubernur dengan segala upaya berusaha untuk bagaimana ke depan Bali ini mampu secara mandiri menyediakan pasokan energinya, bahkan bukan hanya mandiri secara energi, tapi energinya adalah dengan energi yang bersih. Sehingga harapannya adalah ke depan secara perlahan-lahan berusaha melakukan proses penggantian penggunaan energi berbasis fosil menuju kepada energi yang sifatnya ramah lingkungan dan terbarukan. Baik, contohnya apa saja tuh Pak? Energi yang bersih. Nah, contohnya apa saja? Kalau kita mau berbicara energi bersih, kalau tadi pembanding yang ada pada saat ini adalah berasal dari fosil, maka energi bersih yang kita harapkan dan akan kita proses ke depan adalah energi yang memang secara dampak hasil proses dari polusi itu tidak memberikan dampak terhadap pengotoran udara. Contohnya adalah penggunaan gas. Kemudian yang kedua, menggunakan energi matahari untuk diolah sedemikian rupa menjadi energi listrik yang dapat digunakan. Bahkan juga nanti kendaraan terkait dengan transportasi, maka kendaraan berbasis baterai, jadi kendaraan bermotor berbasis baterai juga akan diprogram dalam rangka penggunaan energi bersih. Baik, kalau boleh saya tahu Pak, sebenarnya kebutuhan listrik di Bali saat ini tuh berapa sih Pak? Dan kalau misalnya pun nanti kita menggunakan kendaraan listrik begitu, berarti akan terjadi peningkatan kebutuhan listrik dong ya? Iya, jadi kalau terkait dengan itu memang kita harus mulai berpikir antara apa yang kita inginkan terhadap bersihnya lingkungan dari sisi polusi udara dengan kesiapan kita di dalam menyediakan pasokan listrik tersebut. Memang secara perlahan-lahan Bapak Gubernur juga sudah mengupayakan membangun pembangkit-pembangkit listrik yang berasal dari pembakar gas itu di benua itu kita sudah akan ganti, jadi akan kita kurangi. Kemudian juga di beberapa tempat yang ada di wilayah utara, di Celukan Bawang dan seterusnya, itu kita mulai mengaktifkan penggunaan energi yang berbasis matahari dalam kaitan untuk memasok penyediaan energi menuju kepada energi yang bersifat ramah lingkungan. Baik, berarti energi yang dipakai itu tidak hanya energi listrik aja Pak ya, tapi pemanfaatan energi yang lain seperti air. Betul. Kemudian bahkan angin ke depannya nanti matahari yang sudah mulai dilakukan dengan
sistem solar cell sekarang. Baik, luar biasa sekali berarti ya, jangka panjangnya juga sudah sangat dipikirkan sekali ya. Apalagi terkait dengan energi bersih ini, Bu. Betul. Tentunya kita sebagai masyarakat, jika dipikirkan jangka panjangnya, kita kan pasti perlu sekali energi bersih ini, Bu ya. Iya betul. Coba Mbak Dewi, dampak yang ditimbulkan oleh adanya pemanfaatan energi yang bisa mencemari udara, itu kan berpengaruh kepada krama masyarakat, manusianya kan. Coba kita lihat sekarang, di Bali barangkali belum, tapi kalau di Jakarta kok sepertinya langit itu mendung terus, itu kelabu, nggak pernah kita lihat lagi awan yang biru. Jadi langit biru dengan awannya yang indah itu kan, nah itu kan itu seberapa tebal polusi yang sudah ditimbulkan karena adanya pembakaran dari dari pembakaran mesin bermotor dan lain-lainnya ya, pabrik-pabrik dan lain sebagainya itu. Jadi itu akan mempengaruhi juga kesehatan masyarakat. Kalau ke depannya pemerintah sudah bisa memikirkan dan itu akan berkelanjutan sepanjang matahari itu tetap bersinar di Katulistiwa ya. Nah itu kita punya energi listrik, karena kalau gas, kalau yang batu bara, kalau yang minyak tanah nanti minyak itu bisa habis. Kalau yang ini kan terus menerus angin, tetapi tentunya harus diolah sedemikian rupa karena kadang-kadang angin di bulan apa saja pemanfaatannya seperti apa, air kan begitu. Itu sudah dipikirkan oleh para ahlinya. Yang penting sekarang dari hasil misalnya kendaraan bermotor dengan energi yang bersih, kita akan meningkatkan kesehatan masyarakat. Itu kalau bagi ibu itu karena sasarannya pasti ke keluarga-keluarga. Jadi kekotoran zat-zat beracun yang dihasilkan oleh pembakaran itu, misalnya dari pembakaran apapun, itu mempengaruhi kita. Kalau ini alam sudah bersih, manusianya juga kan tidak terkontaminasi. Pikiran kita jadi bersih, saraf-saraf kita jadi sehat, dan akhirnya manusia-manusia unggul yang kita harapkan dari Bali itu dapat kita wujudkan dari menjaga kebersihan, dari menjaga jangan sampai kita banyak mengotori alam ini. Nah itu yang sedang dilakukan oleh Bapak Gubernur dan kita mesti dukung bersama ya, supaya dapat terwujud. Kebayang nggak kita, aduh sehatnya pagi-pagi menghirup udara. Nah, sekarang yang kita hirup karbon dioksida gitu kan. Jadi walaupun olahraga pagi gitu udah racun itu. Nah sekarang naik sepeda di sebelahnya ada truk, ada apa yang mengeluarkan asap yang kita hirup. Sebenarnya kita lari di samping mobil, kita bersepeda samping mobil, bukannya sehat tapi tambah sakit kan gitu. Aduh ke depannya itu yang kita rindukan bersama ya, sayang ya. Benar ya. Tentunya dari kesehatan ini seperti yang Ibu bilang tadi ya, dari kesehatan ini bisa melahirkan manusia-manusia yang unggul seperti itu. Betul. Inilah yang kita butuhkan untuk pembangunan berikutnya berarti. Boleh Prof, untuk penyediaan SDM-nya, kalau misalnya nanti pembangunan infrastruktur terkait dengan listrik sudah dilakukan, lalu juga alat-alat sudah ada, bagaimana dengan SDM-nya? Ya, menarik sekali emang kalau terkait dengan SDM Bali. Jadi Pak Koster sudah menyiapkan, ini konsepnya udah hampir selesai terkait dengan SDM Bali Unggul. Nah ini bagaimana membangkitkan kembali integritas, jati diri, dan kompetensi SDM Bali yang sebenarnya memiliki genetik yang unggul. Ini yang menjadi program dari Pak Koster ke depan, untuk bagaimana kita bisa meningkatkan kualitas sumber daya manusia Bali. Karena kalau selama ini dari hasil analisis dari Bappenas, produktivitas dari sumber daya manusia Bali memang belum maksimal. Ini yang perlu Nah salah satunya seperti Ibu Koster tadi sampaikan, kan harus dibuat sehat dulu. Betul. Jadi dibuat sehat, alamnya dibuat sehat, bersih. Kemudian udaranya dibikin sehat, sehingga dan ini juga berdampak kepada karena sehat kan otomatis tahan terhadap penyakit-penyakit. Jadi oleh karena itu sangat penting sekali bagaimana pembangunan ini menjaga
kesehatan Keberlangsungan. daripada alam itu. Dan salah satunya adalah dengan Bali Mandiri Energi dengan energi bersih. Jadi Ya. tidak hanya mandiri. Mandiri. Ya. Jadi Bali ini ingin memenuhi kebutuhan energinya dari apa yang dihasilkan di Bali. Nah, kemudian Pak Koster sudah mengundang tidak hanya pakar dari Bali, pakar dari ITB untuk menganalisis potensi sumber daya energi yang ada di Bali. Dan itu sebagian besar berasal dari sinar matahari. Nah, kenapa kita tidak manfaatkan? Nah, padahal di negara-negara yang mataharinya tidak sekaya kita, Betul. sudah maksimal mereka gunakan. Kita yang lebih banyak punya kok nggak kita, Benar. nggak kita gunakan. Padahal energi-energi tersebut tidak akan habis gitu Tidak Pak ya, akan habis. matahari, air, angin. Jadi Iya. mesti kita manfaatkan dengan baik gitu. Kan tidak perlu beli sinar matahari. Oke, benar sekali. Iya, dan kita sama-sama tentunya menunggu ya untuk mewujudkan SDM yang unggul ini, karena dari ide-idenya tadi, kemudian juga dari kebijakan-kebijakannya juga sangat bagus sekali berkaitan dengan energi yang bersih, energi yang terbarukan ini. Sebentar akan kita lanjutkan lagi perbincangan kita. Saya akan kasih teaser sedikit. Yang paling menarik saat ini dibahas di luar sana adalah terkait dengan kendaraan listrik. Nanti akan kita bahas. Jangan kemana-mana pemirsa.